Hamdan wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh amma ba'du. Anak-anak, hari ini hari Selasa ya. Hari Rabu, sebenarnya sekarang udah masuk Rabu. Karena perpindahan hari Islam itu mulai dari maghrib. Nah, hari ini atau malam ini kita masih melanjutkan pelajaran akhlak tentang waktu itu dalil-dalilnya udah apa kan? Ya, dari hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba, ya. Wa nadhifun yuhibbun nadhafa. Nadhafah. Wa karimun yuhibbul karam, wa jawadun yuhibbul jawad. Fatanadhafu abniyatakum. Allah, sesungguhnya Allah itu baik, mencintai orang baik, bersih, mencintai kebersihan atau orang yang kali pertama dipelajari bab kebersihan yang disebut bab toharoh. Bab kebersihan. Bersih itu ada dua, bersih hati, bersih lahir. Bersih batin, bersih lahir. Bersih lahir, ya badannya bersih, mandi segala macam. Bersih hati, bersih batin, bebas dari sifat syirik atau musyrik. Karena musyrik itu kotor dan hatinya bersih, tidak ada sifat-sifat, misalnya sifat apa namanya yang kotor hati teh, sifat iri, dengki. Ya. Nah, kali ini yang dibahas tentang kebersihan lahiriah dan lingkungan. Ya. Di itu dulu Nah, anak-anak, jadi kita akan membahas tentang kebersihan lahiriah dan lingkungan. Yang kita sedang pelajari adalah kebaikan perilaku cinta kepada lingkungan sehat. Nah, ini yang penting, di dalam diri kamu itu tumbuh cinta terhadap kebersihan. Dan itu bukan pekerjaan yang enteng, harus dibiasakan sejak kecil dong. Ya, sampai dewasa, sampai tua suka kebersihan. Jangan sampai tidak peduli akan kebersihan. Jadi yang namanya cinta itu benar-benar harus berkorban gitu. Dan tidak mengharapkan sebuah imbalan. Itu cinta. Cinta itu biasanya tidak memerlukan imbalan dan membutuhkan pengorbanan demi cinta. Apa yang dicintai? Kebersihan. Nah, misalnya ini membersihkan ini anak, ya, ini nggak usah disuruh dan nggak usah kita marah-marah melihat keadaan yang kurang kondusif, kurang sehat, tidak usah marah-marah. Ya udah, karena dia cinta kebersihan, ciptakan lingkungan selalu bersih. Silakan pindah lagi. Menciptakan atau menumbuhkan di dalam diri kita cinta kebersihan lingkungan. Itu yang susah dididik anak-anak. Coba di madrasah. Sekarang rada mending lah, alhamdulillah ya. Di halaman kalau pagi-pagi anak-anak TK sudah mulai sadar ya. Kalau udah jajan si emang di jalan teh cari tong sampah yang gede atau yang ini. Kenapa Pak Agus bilang gitu? Karena Pak Agus sekarang jarang sesapu. Karena kondisi halaman udah mulai bersih. Dan Pak Agus lihat di tong sampah penuh sampah. Ini menunjukkan ada sedikit kemajuan lah ya. Meskipun Pak Agus juga suka mengutin sampah sedikit-sedikit tiap habis sholat subuh. Jadi Pak Agus nggak sesapu lagi. Soalnya sampahnya sedikit. Udah aja dipungutin pakai tong sampah kecil. Alhamdulillah bersih. Nah, ini yang harus ditumbuhkan itu rasa, bukan hanya rasa rasa kewajiban. Kalau kewajiban biasanya masih suka ada mengharapkan imbalan. Tapi kalau udah rasa cinta terhadap kebersihan, dia dimanapun juga akan merubah keadaan yang tidak bersih menjadi bersih, yang bersih lebih bersih. Mantap. Dan itu dicintai Allah. Itu dicintai Allah. Biasanya diawali dengan bersih hati, anak-anak. Karena
Kalau hatinya tidak bersih, ya keluarnya juga tidak bersih lagi. Justru di sini kan, kalau yang namanya cinta itu kan di sini kan, di hati. Makanya cinta itu gambar hati, ya, gitu kan? Cinta itu. Ini menunjukkan hati, ya, love. Cinta itu gambar. Itu bukan hanya kewajiban, tapi dia rela mengorbankan sesuatu, mengorbankan tenaga, pikiran demi kebersihan. Di mana? Di mana aja. Di madrasah, di sekolah, di kamar kamu, di rumah kamu, di jalan. Ya. Wah, kalau setiap orang itu punya rasa cinta terhadap kebersihan luar biasa. Dan kerapihan. Kalau tanpa ada rasa cinta dalam, wah susah. Makanya di sini diajarkan di antaranya adapun kebaikan perilaku cinta lingkungan sehat di antara sebagai berikut. Nih, manfaatnya. A. Apa? Terhindar dari sumber-sumber penyakit yang berasal dari bakteri kuman. Di tangan kita. Makanya dianjurkan, disunahkan cuci tangan dulu. Bahkan pakai alat antiseptik. Kenapa? Kalau kamu lihat di teropong ya, di mikroskop, itu bukan puluhan, ratusan, ribuan, mungkin jutaan bakteri, saking kecil dan banyaknya. Kalau kamu makan, itu ikut kemakan si bakteri. Untungnya di dalamnya ada bakteri, anti kuman. Tapi kalau kebanyakan, kalau jorok, ya kewalahan di dalam antibodinya, antiseptik yang di dalamnya, akhirnya sakit, tipes, muntaber, segala macam. Ya, oleh karena itu, orang yang bersih itu, insya Allah, akan terhindar dari penyakit dari berasal kuman. Di hidung, kata Rasul ada setan. Hidung itu bersihin karena tempat bersembunyinya setan, jin. Maksudnya bukan jin dalam pengertian fisik, dia itu menjemput di sini kotoran. Kita ingat masuk WC doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabaisi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jin perempuan dan jin laki-laki. Itu ombenya yang bersih. Itu juga. 2, dapat menjalani kegiatan kehidupan dengan nyaman, tentram. 3, dapat menjaga kesehatan diri sendiri, keluarga. Orang lain tuh. Orang lain juga. Kajunting pakai masker. Penyakit saya tidak kena sama orang lain pakai masker. Hari tubuhnya tuh bersih. Anggar, bararau, bau kelek. Orang teh kan nggak suka kalau dideketin orang yang belum mandi 7 hari 7 malam, ya. Kemudian D, dapat menjadi contoh bagi warga masyarakat lainnya. Si Anu bagus sekali, cinta kebersihan kesehatan. E, dicintai banyak orang. Dicintai dong orang yang suka. Dulu ya ada bapak-bapak tapi sudah wafat, meninggal dunia. Itu tetangganya si Rapi. Itu ya. Oh, dulu. Tapi si Rapi belum lahir kayaknya mah. Udah lama banget. Di situ teh ada ayahnya Mas Dodo, tahu nggak yang di yang masjid itu ya? Nah, itu namanya Pak Awal almarhum Awal. Dulu waktu dia masih hidup itu si tiap hari ya dari ujung sana sampai ujung sana dibersihin solokan. Enggak ada yang masih buruk. Cinta aja. Dan dia sadar bahwa membersihkan lingkungan itu ibadah, dapat pahala lagian. Wah, luar biasa ya. Itu aja dulu. Sementara yang penting intinya itu cinta kebersihan. Sebagaimana yang dilukiskan dalam hadis. Oke. Paham? Ada pertanyaan? Fajri ada pertanyaan? Ada dong. Diskusi kan? Menurut kamu apa yang disampaikan Pak Agus bisa dipahami? Di mana yang kurang dimengertinya? Dapat dimengerti? Dapat? Ya udah.
Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika wa astagfirullah